Semua informasi, banyak informasi mengandung fitnah, mengandung kebohongan, mengandung caci maki. Ada kalanya media memberitakan satu kebatilan dibungkus menjadi satu kebenaran diberitakan menjadi seperti satu kebatilan, sehingga sudah tidak takut lagi dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Setiap huruf yang ditulis, setiap kata yang terucap itu akan dicatat. Maka kalau memberitakan informasi satu huruf saja mengandung kebohongan, mengandung kemungkaran, mengandung fitnah, kebenaran dikatakan kebatilan, kebatilan dikatakan kebenaran, maka akan ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari lisan seseorang melainkan ada raqib atid yang terus mengawasi. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau profesinya sebagai jurnalistik, hati-hati memberitakan satu informasi. Kalau itu kebenaran, katakan kebenaran apapun resiko dan konsekuensinya. Kalau itu kebatilan, katakan itu satu kebatilan apapun resiko dan konsekuensinya. Karena tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Hidup di dunia hanya satu kali, hidup kita hanya sebentar sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, menghadap Sang Ilahi untuk mempertanggungjawabkan ucapan kita, penglihatan kita, perbuatan kita, sikap kita. Dunia bukanlah kehidupan yang abadi, semuanya akan mati. Tapi akhirat itulah kehidupan yang abadi. Dunia ini hanya permainan senda gurau belaka. Maka jangan terlalu larut dalam permainan dunia. Rugi kita kalau terlalu larut dalam permainan dunia ini sehingga melupakan Allah. Rugi kita. Coba Al-Ankabut ayat 64. Surat Al-Ankabut nama surat 29 ayat 64. Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahwun wa la'iba wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan sendau gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Ya toh? Ketetapan ini datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Allah yang maha memiliki dunia. Allah telah jelaskan secara tegas kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan permainan belaka. Satu saat pasti akan selesai. Yang namanya senda gurau itu tidak serius. Maka jangan larut dalam kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu hanya senda gurau dan permainan belaka, maka Allah berpesan kepada hambanya yang beriman, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Sebelum sampai akhirat, itu di dunia dulu untuk
menerima ujian demi ujian keimanan dan ketakwaan dari Allah. Kalau sampai kita larut dalam kehidupan dunia ini, fokus mengutamakan dunia, kalau untuk urusan akhirat hanya sekedar jangan dilupakan, kita menjadi terbalik pola pikir kita, mengejar dunia dengan segenap potensi yang Allah berikan. Kalau untuk urusan akhirat hanya sebatas jangan dilupakan, tersesat kita, rugi kita. Potensi yang Allah berikan ini mari kita gunakan untuk mengejar kehidupan yang abadi, kebahagiaan yang hakiki, bukan kehidupan yang isinya permainan dan sendagura, tetapi kenikmatan dan kesenangannya hakiki, yaitu kampung akhirat. Gunakan potensi akalnya, pola pikirnya, tenaganya, kesehatannya, hartanya, bahkan nyawanya untuk mengejar kehidupan akhirat. Namun sebelum sampai sana, kamu hidup di dunia, butuh sandang, pangan, papan. Jangan lupakan bagianmu itu, usahakan. Namun untuk mengusahakan sandang, papan, pangan, ada juga aturan dari Allah. Cari secara halal dan thayyib, halalan thayyibah. Karena percuma Bapak Ibu, setiap saat kita menengadahkan kedua tangan memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Berdoa memohon kepada Allah, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram, makanan yang masuk ke mulut kita haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, barang-barang yang dipakai dibeli dari hasil yang haram, wa ghudhiya bil haram, semua kebutuhannya terpenuhi dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah? Mbok menengadahkan tangan terusnya, kan Nabi menyebutkan summa dzakara rajula yutilus safar asy'atsa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabb, ya Rabb. Kemudian Nabi menyebutkan orang yang sering bepergian jauh, seorang musafir. Padahal musafir itu salah satu kondisi di mana doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Artinya doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Salah satunya da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian di jalan yang Allah ridhoi. Itu kalau berdoa pasti dikabulkan menurut janji Nabi. Tapi ini ada orang yang suka bepergian jauh, asy'atsa aghbara, rambutnya sampai acak-acakan dan berdebu. Ya muddu ilas sama, menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya memohon, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Ini harusnya dikabulkan oleh Allah doanya. Wong dia dalam keadaan musafir. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Bukan haram zatnya saja, bisa jadi zatnya halal tetapi cara perolehannya yang haram. Bisa jadi yang dimakan, yang diminum itu secara zat itu halal. Mungkin yang masuk ke dalam perutnya itu ya nasi kan zatnya halal. Ikan laut itu kan halal.
air putih, es teh, itu kan halal. Tapi cara memperolehnya dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram. Semua kebutuhan yang dipakainya, entah pakaian, rumahnya, kendaraannya, atau apapun yang dia gunakan, dia beli dari hasil yang haram. Hasil korupsi, menipu, palsu tanda tangan, markup anggaran, mengambil hak orang lain, dari mencuri kotak amal, dan lain sebagainya. Wa ghudhiya bil haram. Semua kebutuhannya terpenuhi dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana mungkin doa seorang musafir tadi dikabulkan oleh Allah? Tidak mungkin dikabulkan doanya. Meski dalam keadaan musafir, namun semuanya haram, jelas haramnya makanan, minuman, pakaian, atau kebutuhan itu menjadi penghalang terkabulnya doa. Na'udzubillah. Ya, maka istilah wanita adalah tiang negara itu kalau diperluas, wanita yang seperti apa? Wanita yang solihah, tidak asal wanita. Kalau asal wanita, banyak wanita menjadi perusak negara, bahkan wanita menjadi perusak dunia. Bukan hanya wanitanya saja, laki-laki juga begitu. Banyak laki-laki yang merusak negara, merusak dunia. Banyak juga laki-laki yang seperti apa? Laki-laki yang tidak taat kepada Robnya. Rajulun tolih, bukan rajulun solih. Itu merusak semuanya.